Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, perbuatan paling dicintai Allah subhanahu wa ta'ala dan ganjarannya adalah surga. Inilah perbuatan yang paling dicintai Allah dan menyebabkan orang yang melakukannya masuk surga dengan segala kenikmatan yang ada di dalamnya. Perbuatan apakah itu? Allah dan Rasul-Nya selalu mengingatkan hal ini karena perbuatan ini dapat menghilangkan dosa-dosa, menghapus segala kesalahan. Siapa yang melakukannya dengan sungguh-sungguh, maka ia akan dicintai Allah dan di akhirat diganjar dengan balasan surga. Untuk diketahui, semua manusia pernah melakukan kesalahan, kecuali Al-Mustafa Nabi Muhammad SAW. Beliau maksum, terpelihara dari dosa. Bahkan beliau yang sudah maksum saja masih melakukan hal ini. Berikut firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabb-Mu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama Dia, sedangkan cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat At-Tahrim ayat 8. Taubatan nasuha, inilah perbuatan yang sangat disenangi Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang melakukan banyak dosa dan maksiat, Allah masih memberi pintu taubat untuknya. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah sangat gembira menerima taubat hambanya ketika bertaubat kepadanya, melebihi dari kegembiraan seseorang yang berkendaraan di tengah padang pasir, tetapi hewan yang dikendarai lari meninggalkannya. Padahal di atas hewan itu terdapat makanan dan minuman. Kemudian dia berteduh di bawah pohon dan membaringkan badannya, sedang ia benar-benar putus asa untuk menemukan kembali hewan yang dikendarainya. Ketika bangkit, tiba-tiba ia menemukan kembali hewan yang dikendarainya, lengkap dengan bekal yang dibawanya. Ia pun segera memegang tali kakangnya, seraya berkata karena sangat gembira, Ya Allah, Engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Ia keliru mengucapkan kalimat itu karena lupa kegembiraannya. Pesan Nabi tentang keutamaan taubat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar dari Rasulullah SAW bersabda, demi Allah, sesungguhnya saya membaca istighfar dan bertaubat kepadanya lebih dari 70 kali setiap hari. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dari Al-Aghar bin Yasar Al-Muzani, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, wahai manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah dan mohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya saya bertaubat 100 kali setiap hari. Hadis riwayat Muslim. Dari Abu Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari, pembantu Rasulullah SAW berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah gembira menerima taubat hambanya melebihi kegembiraan seseorang di antara kalian ketika menemukan kembali untanya yang hilang di padang yang luas. Dari Abu Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari, dari Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala itu membentangkan tangannya
memberikan kesempatan pada waktu malam untuk taubat orang yang berbuat dosa pada waktu siang hari, dan Allah membentangkan tangannya pada waktu siang untuk taubat orang yang berbuat dosa di malam hari hingga matahari terbit dari barat. Hadis riwayat Muslim. Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja bertaubat sebelum matahari terbit dari barat, niscaya Allah menerima taubatnya. Hadis riwayat Muslim. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah yang Maha Agung akan menerima taubat seseorang sebelum nyawa sampai di tenggorokan, yakni sebelum sekarat. Hadis riwayat Tirmidzi. Demikian dahsyatnya keutamaan taubat. Perbuatan ini sangat dicintai Allah. Tak lama lagi Allah Subhanahu wa taala akan memanggil kita semua. Maka daripada itu, marilah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya kembali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.